Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kepada seorang wirausahawan. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mirta Ananta Tasya dengan NIM 21320-108. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Dafar Afiki dengan NIM 21320-168. Yang ketiga ada Nabila Gandindi Putri Sabarina dengan NIM 21320-227. Dan yang keempat ada Galuh Sanita dengan NIM 21320-314. Dan untuk slide selanjutnya kita langsung akan membahas data narasumber dan data perusahaan. Diketahui di sini bahwa narasumber kami berinisial R. Beliau berusia 47 tahun. Jenis kelamin beliau adalah perempuan dan pendidikan terakhirnya adalah SD. Dan data perusahaannya, beliau mempunyai perusahaan bernama Aditya Motor yang sudah berjalan selama 30 tahun. Bidang usaha ini adalah sebagai toko spare part dan servis motor. Lokasinya berada di Pasir Kalimantan Timur dan skala perusahaannya adalah nasional. Dan untuk slide selanjutnya tentang isi wawancara akan dijelaskan oleh Mbak Nita. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, data dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kegiatan apa yang dibangun oleh narasumber? Narasumber melakukan usaha di bidang wirausaha, di mana usaha tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi untuk menghidupi keluarganya. Nah, lalu proses perintisan narasumber dalam wirausaha tersebut bagaimana? Nah, pada tahun 1992 usaha tersebut dimulai setelah menikah. Narasumber mendapat bagian tanah dari mertuanya. Dan kebetulan tanah tersebut memiliki posisi yang strategis, yaitu di pusat desa. Nah, awalnya narasumber dan sang suami belum memiliki modal, jadi mereka memutuskan untuk meminjam ke suatu bank dengan jumlah yang kecil. Lalu setelah berhasil meminjam uang di bank, narasumber dan suami perlahan membangun sebuah truk spare part motor. Pada saat itu, produk yang dijual juga merupakan alat-alat yang dimiliki pun masih sedikit. Selanjutnya, lalu bagaimana narasumber melakukan pengembangan usahanya? Nah, seperti yang dijelaskan di awal, narasumber meminjam di bank dengan jumlah yang kecil. Nah, narasumber dan sang suami mengumpulkan untung dari hasil penjualan produk sampai utang tersebut lunas, sehingga mereka memutuskan untuk meminjam lagi dengan nominal yang lebih besar. Mereka juga memegang prinsip dari awal untuk selalu menjual barang dengan asli dan original, sehingga pelanggan menaruh kepercayaan besar saat membeli barang di toko narasumber. Lalu, upaya apa sih yang dilakukan oleh narasumber hingga usahanya bisa sukses? Nah, upaya yang dilakukan oleh narasumber adalah dengan menjaga kualitas produk dan layanan, serta disiplin dalam mengelola keuangan toko narasumber. Nah, mereka pun kini dikenal luas di daerah mereka dan menjadi langganan orang untuk membeli spare part motor yang original. Nah, mereka juga tidak lupa untuk merekrut beberapa karyawan baik di toko spare part maupun di bengkel. Selanjutnya karakteristik. Nah, narasumber mampu nih melihat pasar dan peluang bisnis. Di mana ini dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber sendiri yang merasa lahan tanah yang pas itu berada di pusat desa. Narasumber juga berani mengambil resiko yang besar dengan meminjam dalam jumlah besar di suatu bank. Hal yang membuat narasumber yakin karena usaha yang semakin berkembang dan nilai jual yang semakin tinggi. Narasumber juga mempunyai jiwa kewirausahaan berupa mengembangkan yang awalnya hanya toko spare part motor, lalu bertambah menjadi servis motor. Narasumber teguh dengan tujuan awal yaitu mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Narasumber belajar untuk menservis motor dengan cara mengikuti kursus dan membangun sebuah bengkel sehingga untung semakin banyak. Narasumber juga mempunyai kedisiplinan dalam menata keuangan, sehingga karakter ini sangat diperlukan dalam dunia kewirausahaan.
Nah, narasumber juga mampu memberikan trust kepada masyarakat desa di sekitar sehingga usahanya diakui dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Nah, dari hasil wawancara kelompok kami dengan narasumber, pemilik wirausaha toko spare part dan servis motor yang bernama Aditya Motor ini, yang menurut kelompok kami perlu dikembangkan oleh narasumber yaitu dengan meningkatkan promosi, membuat materi promosi yang unik, serta tingkatkan frekuensinya agar lebih banyak orang yang mengenal dengan usaha yang dilakukan oleh narasumber. Meminimalisasi biaya operasional agar kebutuhan yang dipenuhi oleh wirausaha narasumber selaras dengan apa saja yang harus didapatkan oleh narasumber untuk mewujudkan pertumbuhan, mengutamakan layanan konsumen yang terbaik dan produk yang berkualitas. Karena itu merupakan cara terbaik untuk menarik konsumen agar mencoba dan nantinya akan datang kembali pada usaha yang dilakukan oleh narasumber. Serta narasumber harus memiliki kemampuan memotivasi diri dalam menumbuhkan tekad, semangat dalam melakukan kegiatan wirausaha, dan memiliki kemampuan dalam mengatur waktu atau time management skill wirausaha. Menanggung bermacam resiko, membutuhkan manajemen waktu yang tepat, kapan memulai pekerjaan dan kapan selesai. Schedule waktu bekerja dan dalam menyelesaikan pekerjaan sangat menentukan keberhasilan kegiatan usaha. Serta narasumber harus memiliki kemampuan memimpin yang efektif dan keterampilan mengidentifikasi dan memanfaatkan kesempatan agar usaha yang dilakukan narasumber bisa lebih sukses. Kesimpulannya adalah, menurut kelompok kami yang perlu dikembangkan oleh narasumber yaitu dengan meningkatkan promosi, membuat materi promosi yang unik, serta tingkatkan frekuensinya agar lebih banyak orang yang mengenal dengan usaha yang dilakukan oleh narasumber, serta meminimalisasi biaya operasional agar kebutuhan yang dipenuhi oleh wirausaha narasumber selaras dengan apa saja yang harus didapatkan untuk mewujudkan pertumbuhan, mengutamakan layanan konsumen yang terbaik dan produk yang berkualitas karena itu merupakan cara terbaik untuk menarik konsumen agar mencobanya dan nantinya akan datang kembali pada usaha yang dilakukan oleh narasumber. Kami rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.